Jadi ini sama gitu ya. Konsep disabilitas ini sangat luas, sama dengan keperawatan jiwa. Nanti kalau mungkin teman-teman belajar di jiwa gitu ya, ya sangat kompleks sekali terkait disabilitas mental. Gitu ya. Oke. Eh, Jumlah disabilitas mental sangat fluktuatif. Kenapa sangat fluktuatif? Misalnya sekarang sekarang malam 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 Rebo. Malam Rebo gitu ya. Misalkan ya, saya misalkan gitu ya. Siapa namanya? Mas Aditya Bintang sudah janjian sama pacarnya. Ya. Kemudian tiba-tiba harus kuliah gitu ya. Bingung nih, cemas. Izin Budini atau izin pacar. Nah, cemas nih. Tapi 1 jam lagi sudah nggak cemas karena sudah selesai kuliahnya. Maka saat cemas itu jumlah bukan penderita, jumlah teman-teman disabilitas mental meningkat. Tapi kalau sudah nggak cemas, turun lagi. Nah, sehingga sangat fluktuatif. Eh, Sebentar ya. Nggak boleh pegang HP. Tidak. Enggak, misalnya bilang enggak. Enggak. iPad-nya di sini. Bilang enggak. Iya, bilang enggak, enggak boleh. Kalau anak itu akan marah. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Ya, oke. Mohon maaf teman-teman ya. Jadi sangat fluktuatif sekali. Kita nggak tahu nih berapa jumlah pastinya teman-teman disabilitas mental gitu ya. Tetapi berdasarkan beberapa yang terdaftar gitu ya, yang terdaftar gitu ya, berdasarkan nicknya, kemudian sudah jelas apa jenis disabilitasnya, misalnya schizofren gitu ya. Nah, ini juga ada sekitar 21.704 penderita disabilitas mental yang punya NIK, artinya dia sudah terdaftar sebagai WNI gitu ya. Walaupun sebenarnya disabilitas mental ini jenisnya banyak sekali, di mana salah satunya schizofren gitu ya. Dan ternyata schizofren sendiri yang terdaftar adalah sekitar 400, terdaftar sekitar 450.000 orang. Nah, artinya yang benar data mana nih? Data yang di NIK atau data schizofren saja sudah lebih dari data yang di NIK ya. Inilah yang menyebabkan kita nggak bisa tahu pasti berapa teman-teman dengan disabilitas mental karena kondisinya juga bervariasi dan fluktuatif. Nah, semakin banyak yang disabilitas mental gitu ya, maka kualitas hidup dan kemandirian mereka otomatis nggak optimal. Maka semakin banyak jumlah angka ketergantungan hidup di Indonesia. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, dengan adanya semakin banyak disabilitas mental, otomatis mungkin kalau kita konversikan atau kita hubungkan, kita asosiasikan dengan kemiskinan gitu ya, ya mungkin juga akan meningkat gitu. Kenapa? Karena angka ketergantungannya semakin banyak. Nah, ini kenapa disabilitas mental ini kita nggak bisa tahu pasti jumlahnya. Ya, sebenarnya apa sih disabilitas mental itu gitu ya? Jadi adalah keterbatasan seseorang dalam berpikir, belajar, beradaptasi dan berfungsi secara normal di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat dari pengertian ini sebenarnya tidak mampu beradaptasi itu masuk ke dalam pengertian disabilitas mental. Jadi misalnya eh, Mas Muhammad Rafi gitu ya, dia ada di kelas D nih, awalnya di kelas C pindah di kelas D. Dia gelisah, nggak mampu berkomunikasi dengan teman-temannya, takut berbaur, berinteraksi, masuk ke dalam sini. Nah, kemudian juga beberapa ahli menyampaikan bahwa disabilitas mental adalah gangguan kognitif, emosional, atau perilaku. Nah, jadi bisa proses berpikirnya. Jangan-jangan teman-teman kalau pas ujian UAS buntu nggak bisa mikir, jangan-jangan masuk ke dalam kategori ini gitu ya. Nggak. Kalau kita bicara gangguan kognitif, gangguan berpikir tuh ada proses pikir, isi pikir, apalagi satunya.
Ada yang masih ingat ada tiga. Proses pikir, isi pikir gitu ya. Nah, kemudian gangguan emosional ataupun perilaku yang menghambat kemampuan individu untuk berinteraksi dengan orang lain, belajar, bekerja, dan menjalani kehidupan sosial secara mandiri. Dan yang perlu kita perhatikan, disabilitas mental tidak tampak secara fisik. Artinya apa? Misalnya nih, saya punya masalah nih, mudah sayang nak, no, mudah marah, ya misalnya. Kemudian gampang gelisah. Nah, saya pakai baju batik yang rapi, jilbab yang rapi, senyum. Ya mungkin teman-teman nggak ada yang bisa nih menilai saya secara fisik ini ada masalah nggak ya. Nah, kenapa? Karena memang disabilitas mental tidak bisa dilihat secara fisik. Dia adalah kondisi non fisik walaupun di dalam perilaku ini akan bisa kita lihat ini disabilitas mental nggak. Misalnya nih, tiba-tiba saya senyum-senyum sendiri, nggak ada temennya, di ruangan senyum-senyum, pas teman-teman lewat lihat saya senyum-senyum, Bu Dini senyum-senyum apa ya ini kok nggak ada stimulus tapi ada respon. Bisa. Tapi dilihatnya bukan fisiknya, tapi teman-teman harus mengamati beberapa respon yang saya munculkan ya. Atau tadi gampang marah. Nah, ketemu mahasiswa marah, ketemu mahasiswa membentak sehingga apa? Terganggu. Bagaimana hubungan saya dengan teman-teman semua? Nah, ini masuk ke dalam disabilitas mental. Tapi nanti jangan di apa ya, di teman-teman sudah punya batasan nih. Oh, kalau orang yang nggak bisa berinteraksi masuk ke dalam disabilitas mental. Ya, ini perlu pemeriksaan gitu ya. Nah, jenis-jenis disabilitas mental sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu ada di dalam bagian penjelasan. Ya, kalau teman-teman buka undang-undang kan ada pasal-pasalnya, kemudian itu di bagian penjelasan dijelaskan bahwa disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosional dan perilaku yang di dalam undang-undang tersebut disabilitas mental dibagi menjadi dua. Gangguan atau kondisi psikososial, yaitu misalnya schizofren, bipolar gitu ya, tiba-tiba senyum-senyum, tiba-tiba nangis, nggak jelas gitu ya, bipolar, depresi, ansietas tadi ya, makanya kenapa fluktuatif ansietas masuk, maupun gangguan kepribadian. Ini masuk ke psikososial atau disabilitas yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan, misalnya autis, kemudian ADHD, kemudian retardasi mental. Nah, ini masuk ke dalam disabilitas mental, ya. Nah, ini kalau berdasarkan undang-undang, gitu ya. Nah, beberapa jenis disabilitas yang sering sekali kita perhatikan atau kita ketahui di masyarakat itu ada contohnya gangguan kecemasan ya, anxiety disorder ini sekarang sudah bukan menjadi apa ya, bukan menjadi hal hal anu ya, hal apa, hal tabu gitu ya. Sekarang cemas terus sudah kita sudah otomatis datang ke psikiatri maupun ke psikolog gitu ya. Ini sering-sering banyak yang orang-orang yang didiagnosis dengan anxiety disorder gitu ya. Jadi kecemasan umum, panik kadang ya, fobia yang spesifik gitu ya, takut ketinggian, baru disuruh berdiri di atas apa namanya kursi aja sudah nangisnya nggak karu-karuan gitu ya. Nah, ini khawatir maupun takut kepada kondisi tertentu sehingga dia terganggu aktivitasnya atau depresi. Ya, ini juga sering ya. Jadi gangguan mood ya. Kadang kita merasakan ada perasaan sedih yang mendalam, tidak berminat apapun gitu ya. Misalkan 2 hari ini nggak pengen mandi, nggak pengen buka laptop, nggak pengen ngerjain tugas, nggak pengen makan. Nah, ini jangan-jangan depresi gitu ya. Maupun gangguan tidur dan nafsu makan. Tidur kalau belum jam 1 malam nggak tidur gitu ya. Atau nggak mau maem. Nah, ini masuk gitu ya. Nah, depresi dapat mempengaruhi juga kondisi seseorang untuk menjalani kehidupannya, khususnya berinteraksi. Orang-orang depresi tidak mau berinteraksi. Ya, atau schizofren ini luar biasa banyak sekali sekarang orang yang
didiagnosis schizofren dan saya sangat apa ya, sangat kaget sekali ya. Karena banyak sekali yang saya lihat dengan tingkat intelijensi tinggi ternyata terdiagnosis schizofren. Saya beberapa teman saya tuh IQ-nya luar biasa, tapi ternyata terdiagnosis schizofren gitu ya. Jadi gangguan mental yang mempengaruhi cara berpikir, perasaan dan berperilaku ya. Jadi biasanya ada gangguan berpikir ya. Jadi kalau ngomong awalnya gampang, tiba-tiba mulek aja ngomongnya gitu. Jadi saya kalau ketemu mahasiswa itu kalau dia punya ide gitu ya, kemudian idenya itu bagus, tapi saat menceritakan dia itu berbelit-belit. Nah, ini saya langsung mikir, nah, jangan-jangan gangguan proses pikir nih, nah, gitu ya. Jadi muncul juga kondisi-kondisi seperti itu gitu ya, yang kemungkinan juga akan berdampak gitu ya. Nah, kemudian ada misalnya juga apa namanya ini gangguan perkembangan, nah ADHD, nah, nggak bisa fokus. Nah, ini juga masuk ke dalam eh, disabilitas mental ya, gangguan bipolar, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa-ketawa, tiba-tiba euforia ya, bahagia yang tidak apa yang tidak dapat di kebahagiaannya itu tidak sesuai dengan stimulus gitu ya. Misalnya kelompok khusus dapat nilai A gitu, loncat-loncat sampai sampai mana? Sampai menunjukkan ke semua orang seunet gitu lah. Ini kan namanya. Kemudian habis dia ketawa-ketawa nangis. Nah, ini jangan-jangan bipolar gitu ya. Atau tadi ya intellectual disabilities, retardasi mental gitu ya. Ini biasanya IQ-nya pasti di bawah rata-rata, di bawah 90 gitu ya. Ciri khasnya dia kalau yang astagfirullah, nak, tidak hari Minggu, nak. Ayo letakkan. Ya, jadi misalnya sering nggak naik kelas ini indikator ya, walaupun itu nanti mungkin gangguan intelektualnya ringan. Ya, ini yang sering juga akan kita temui. Nah, apa penyebabnya? Disabilitas mental itu penyebabnya banyak sekali. Bisa genetik, mohon maaf teman-teman, beberapa kondisi schizofren itu biasanya kalau kita lihat riwayatnya ada gitu ya. Ada faktor genetiknya, kemudian autisme, kemudian retardasi mental ya. Jadi kalau saya mohon maaf ya, kalau saya apa namanya lihat gitu ya. Kalau orang zaman dulu kan kalau kita nyari jodoh kan harus bibit, bebet, dan bobot gitu ya. Ternyata benar. Karena beberapa kondisi sakit ya penyakit itu berhubungan dengan apa namanya genetik. Jadi hati-hati ya. Misalnya nih Mbak Niken nih mau nyari pacar. Kalau ternyata dia punya keturunan yang mungkin saat kita pengkajian itu tidak apa ya menjadi faktor resiko gitu ya untuk terjadi apa ini gen berikutnya menderita hal yang sama ya perlu dipikirkan nih lanjut atau tidak gitu ya. Apakah kita akan menganalisis ini sebagai cara untuk mencari solusi berikutnya misalnya ya mengantisipasi gitu ya atau ya udah tuh makan tuh cinta gitu ya. Nah, kemudian faktor lingkungan, pengalaman traumatis ini yang biasanya menjadi faktor seseorang untuk terjadi disabilitas mental ya. Kecemasan tadi ya, PTSD, post trauma ya, PTSD, post trauma ya, sindrom disorder. Biasanya karena trauma dia jadi kecemasan yang luar biasa ya. Atau riwayat masa kecil yang dia punya trauma ini biasanya ya. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana kesehatan mental selanjutnya. Atau apa ya yang sekarang faktor lingkungan menjadi penyebab disabilitas mental? Setan gepeng gitu ya. Dan ini mumpung di depan saya ada kerucil-kerucil saya ini biar dengar sekalian gitu ya.
Itu luar biasa itu menjadi penyebabnya disabilitas mental gitu ya. Tagihan gitu ya. Kalau nggak diberikan dia akan marah-marah, teriak-teriak gitu ya. Ini salah satu contoh ini ya, bahwa setan gepeng itu menjadi salah satu faktor. Oh iya, nggak boleh tertawa tanya itu sama mbak-mbak yang di Zoom itu. Nah, HP itu luar biasa gitu ya, menjadi salah satu faktor gitu ya. Iya, makanya nggak boleh pegang HP. No, 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 no. Itu makanya kalau dari tadi saya kalau ditinggal ibunya ngajar semalam dia seneng. Ibunya nggak pegang HP, dia nyuri-nyuri pegang HP. Ya, nggak boleh ya. Ini penyebab disabilitas mental ya. Faktor biologis, ini beberapa hormon gitu ya. Hormon serotonin, dopamin ya. Ini mempengaruhi bagaimana emosi seseorang. Ya, jadi perlu sekali teman-teman perhatikan gitu ya bahwa hormon ini ternyata mempengaruhi bagaimana kondisi mental kita, kondisi psikososial kita gitu ya. Jadi mungkin perlu sekali diperhatikan gitu ya bagaimana eh, proses gitu ya. Bagi, bagaimana proses hormon ini mempengaruhi kondisi psikososial sehingga teman-teman bisa mengantisipasi nih eh, bahwa kalau orang gitu, oh kalau saya ini marah-marah gitu ya, maka bagaimana biar saya nggak marah-marah, biar saya senang. Berarti kita harus mengoptimalkan hormon dopamin. Ya. Hormon dopamin ini perlu kita tingkatkan. Jadi nanti kalau teman-teman lihat nih, misalnya suatu saat lihat saya marah-marah ya, bilang, oh berarti Budin ini hormon dopaminnya sedang rendah sekali gitu ya. Diganti hormon serotonin ya. Jadi penting sekali bagaimana kita memahami beberapa faktor penyebab disabilitas mental. Jadi bagaimana sih hormon dopamin itu biar meningkat misalnya. Ya kita harus makan nih makanan-makanan yang kita senangi ya. Jadi ada beberapa orang tuh kalau stres dia makannya banyak ya itu mungkin salah satu cara untuk meningkatkan hormon dopamin biar stresnya juga tereduksi gitu ya. Atau mendengarkan musik-musik yang kita sukai, melakukan kegiatan seperti hobi itu juga menjadi salah satu faktor gitu ya yang meningkatkan eh, hormon dopamin gitu ya. Itu yang salah satu cara meningkatkan hormon dopamin. Ya, oke. Ya, kemudian faktor perkembangan tadi ya, autis ini juga berdasarkan dia juga termasuk gangguan tumbuh kembang, gitu ya. Perkembangan otak baik dalam tahap prenatal maupun pasca kelahiran. Tolong diperhatikan teman-teman, prenatal sebelum kehamilan, sebelum persalinan. Nah, ini tidak hanya saat hamil gitu ya. Saat sekarang teman-teman sudah masuk usia reproduktif itu akan berpengaruh terhadap bagaimana nanti kesehatan saat kita hamil, persalinan maupun postpartum. Tidak hanya kesehatan kita, tapi juga kesehatan janin gitu ya. Kemudian kondisi fisik, nah, ini juga mempengaruhi gitu ya. Nah, sehingga penting sekali bahwa kita harus paham nih, apa sih sebenarnya dampak dari disabilitas mental. Secara sosial otomatis, jangankan teman-teman yang ini, apa namanya, teman-teman yang sudah maksudnya sudah saya rasa sudah paham lah bagaimana kita berinteraksi gitu ya. Saat kita saat saya gitu ya saat saya mengetahui apa namanya bukan mengetahui ya saya menganalisis itu oh ternyata gitu ya dampak apa namanya dampaknya ini dampaknya proses pikir itu sangat luar biasa. Jadi kalau saya melihat gitu ya bahwa eh, disabilitas mental ini
mempengaruhi sosial misalnya. Apa pengaruhnya? Akan bermasalah atau terganggu di dalam proses gitu ya. Iya. Akan bermasalah di dalam interaksi, dalam sosial gitu ya. Jadi di dalam kondisi sosial itu luar biasa, isolasi sosial ya. Jangankan dia sendiri yang mengisolasi, kadang kita punya teman yang nggak asik aja. Kalau kata anak saya teman nggak asik itu teman yang tidak bisa diajak ngobrol gitu ya. Jadi atau kalau kita ngobrol dia terlalu menyela-nyela, nggak asik gitu. Itu kan terjadi isolasi sosial gitu ya. Belum lagi stigma dan diskriminasi. Oh itu ODGJ. Oh itu gampang marah itu emosionalan. Nah, itu stigma dan diskriminasi itu berdampak gitu pada kondisi sosial. Belum lagi dampak pada kualitas hidup gitu ya. Dia tidak mampu mengolah emosi. Sehingga apa? Ya, kualitas hidupnya kesulitan dia berhubungan dengan orang lain. Atau dampak psikologis gitu ya, cemas, nggak tenang hidupnya ya.
Oke, mohon maaf. Saya sampai berkali-kali apa namanya eh ini gabung ke Zoom kok nggak bisa. Ternyata WiFi saya dimatikan biar nggak nge-Zoom. Ternyata mau ngajak keluar gantian disabotase karena saya mulai jam 9 tadi belum berhenti Zoom. Ini Zoom saya yang keempat mulai tadi pagi gitu ya. Jadi disabotase. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan ya. Jadi walaupun disabilitas mental ini tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat secara apa ya, secara nyata gitu ya, tapi luar biasa dampaknya gitu ya pada kehidupan kehidupan apa namanya kehidupan baik kehidupan sosial, nah, bahkan pendidikan otomatis gitu ya. Teman-teman itu yang dapat yang disabilitas mental yang retardasi misalnya, nah, makanya dia yang penting dia nggak bisa dapat pendidikan, dia nggak bisa dikasih pengetahuan yang bisa dia hanya dididik untuk apa ya? Dididik untuk hal khusus. Misalkan oke targetnya dia hanya bisa mandi ya, maka ya itu aja yang bisa kita lakukan. Jadi proses pendidikan pun karena memang ada gangguan proses pikir gitu ya, jadi otomatis mereka gitu ya, mereka akan ada masalah gitu ya di dalam mengikuti proses pendidikan gitu ya. Oke. Nah, terapinya banyak sekali teman-teman. Ini yang jelas kita itu punya kemampuan di dalam konseling karena konseling itu adalah salah satu kompetensi nurse gitu ya. Nurse general tuh harus bisa konseling. Tapi kalau CBT itu beberapa beberapa apa ya beberapa profesi itu masih mengklaim bahwa CBT itu adalah terapinya teman-teman psikolog gitu ya, terapinya teman-teman psikolog gitu ya. Nah, kemudian penggunaan obat-obatan antidepresi, antipsikotik ini biasanya kita kolaborasi dengan psikiater gitu ya. Kemudian dukungan dari keluarga, teman maupun kelompok pendukung ini juga penting sekali. Ya. Kemudian pendekatan pendidikan inklusif gitu ya. Ini yang kemarin saya lupa sudah saya jelaskan kayaknya ya bagaimana eh, apa namanya kurikulum individu itu penting sekali untuk teman-teman disabilitas mental ya. Kemudian pendekatan holistik kita perlu melibatkan medis gitu ya. Kemudian kelompok sosial maupun keluarga. Ini penting sekali. Jadi kalau kalau dulu itu orang keluar dari rumah sakit jiwa misalnya ya, atau orang dengan gangguan jiwa ya udah dia keluar-keluar saja. Kalau sekarang nggak bisa. Sebelum dia keluar, kita perawat gitu ya harus mempersiapkan lingkungan. Lingkungannya harus kita siapkan dulu, ya. Bagaimana siap nggak dia menerima? Jangan sampai. Jadi kalau saya sering gitu ya, sering komunikasi dengan teman-teman yang sudah sembuh gitu ya. Dia menyampaikan bahwa dia tuh ngeri menghadapi kondisinya setelah dia harus sembuh dan harus kembali ke masyarakat. Kenapa? Karena stigma, diskriminasi, dan dia harus siap beradaptasi dengan riwayat-riwayatnya itu sangat luar biasa. Ya, oke, itu yang perlu kita perhatikan ya. Sehingga kita sebagai perawat penting sekali melakukan asuhan keperawatan. Ya, apa saja? Nah, jadi ini yang jelas ya riwayat kesehatan dan psikososial. Perlu gitu kita melihat riwayat medisnya. Ada nggak misalnya masalah-masalah yang berhubungan dengan hormonal ya, masalah-masalah yang berhubungan dengan kondisi penyakit kronisnya yang menyebabkan dia terjadi disabilitas mental gitu ya. Riwayat keluarga, ada nggak genetiknya atau masa lalu. Nah, makanya teman-teman hati-hati kalau punya masa lalu gitu ya. Kita memang harus apa namanya? Kita memang harus bisa gitu ya memanajemen masa lalu semuanya ini ya. Karena apa? Karena mungkin itu adalah salah satu faktor sebagai faktor predisposisi terjadinya disabilitas mental. Ya. Perlu kita lakukan pengkajian tingkat kecemasan, depresi maupun masalah-masalah psikososial lainnya. Ada apakah dampak dari masalah-masalah disabilitas mental ini berdampak pada ADL-nya? Ini juga perlu kita.
Haji bagaimana dia mampu mengurus dirinya sendirilah minimal ya. Mampu makan. Emang makan itu susah, Bu. Nggak semua orang bisa makan gitu ya. Mampu mandi, mampu berpakaian. Berpakaian itu juga tidak semua orang bisa. Nah, sekarang tuh saya sering gitu ya. Kalau mohon maaf gitu ya. Kalau lagi keluar gitu ya. Kadang tuh banyak sekali ya mahasiswa gitu ya. Usia-usia 20 tahun gitu, tapi masih pakai baju adiknya yang usia 6 tahun gitu ya. Sehingga udele ketok gitu ya. Kemudian punggungnya kelihatan, susah nafas. Wah, ini saya ngomong ini masalah ini kayaknya ini perlu diberikan asuhan keperawatan ini ya. Cara berpakaian itu tidak semua orang bisa ya. Kemudian cara berkomunikasi gitu ya, ini juga penting sekali. Misalnya, mohon maaf ya, mungkin kalau dari kita-kita ada, saya tuh sering gitu ya, sering melihat gitu ya mahasiswa, misalnya ya, misalnya, ini misalnya loh ya, bukan 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 saya menyampaikan itu, misalnya Mbak Karisma Ainul lagi ngomong dengan saya gitu ya. Nes Dini, mohon maaf, hari ini Karisma Ainul nggak masuk. Izin Gena, saya sedang ada kegiatan, ada kelihatan kegiatan keluarga. Mbak Karisma menyampaikan atau komunikasi dengan saya menggunakan nama untuk menyebut diri sendiri, ini merupakan salah satu bentuk gitu. Bentuk apa? Ada sesuatu yang belum selesai di masa kecilnya. Atau misalnya Mbak Karisma nih lagi ngomong dengan Nes Dini nih. Nes, ku itu kalau malam itu nggak bisa tidur loh, Nes. Pakai bahasa aku. Bahasa aku tuh usia 17 tahun harus hilang. Harus diganti saya. Nah, ini makanya hati-hati kalau kalau berbicara dengan beberapa orang yang paham tumbuh kembang gitu mesti oh iki ono saya nggak selesai ini tugas perkembangannya. Ini jangan-jangan ada masalah nih masa kecilnya atau mereka tidak pernah gitu ya mendapatkan kesempatan untuk mengaktualisasi dirinya sehingga dia masih uangnya itu masih muncul. Bukan dia sebagai anggota sosial, tapi dia masih merasa bahwa keakuan ini masih butuh di apa ya? Butuh butuh diapresiasi gitu. Jadi saya kalau ada mereka yang mau ngomong dengan orang lain menggunakan istilah aku atau menyebut namanya sendiri, saya mikir wah Kiki ada nih masa kecilnya yang belum selesai ini, ada yang perlu diterapi gitu ya. Jadi penting sekali bagaimana kemampuan komunikasi gitu ya. Oke, kemampuan komunikasi itu sendiri menilai kemampuan berbicara, mendengar, dan memahami komunikasi verbal maupun non-verbal. Selain itu, teman-teman perlu diperhatikan alur komunikasi, proses pikir, isi pikir itu menunjukkan kesehatan mental. Ya. Paling gampang saja contohnya, ya. Hmm. Tiba-tiba wifi ya. Misalnya ya, paling gampang aja contohnya. Misalnya saya mau menjelaskan, ya. Jadi menjelaskan terkait em, apa ya yang gampang ya, teman-teman. Misalnya saya mau menjelaskan ini. Sekarang saya menjelaskan disabilitas mental. Saya mau menjelaskan disabilitas teman-teman. Disabilitas mental adalah bla 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 bla. Itu disabilitas mental tuh bisa diatasi dengan bla 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 bla. Terapinya ini. Nah, mengetahui kita memberikan terapi, kita harus mengetahui tanda gejalanya. Flag of idea. Topiknya berputar-putar. Jadi nggak runtut. Ya, misalnya gini aja, yang paling gampang. Ada yang nanya nih, Mbak Niken, untuk menuju dari saya posisi dari Jember nih Mbak Niken, tolong bantu saya jelaskan bagaimana cara saya untuk ke Banyuwangi. Nah, Mbak Niken nih, begini Nas, caranya Nas ini naik bis nih, turun naik bis ke arah Probolinggo. Setelah dari arah Probolinggo, terus ini oper lagi bus jurusan Situbondo.
Nah, nanti dari situ Bondo, Mas Dini bisa nih ngambil dua bis mau ke Bondowoso dulu, atau bisa langsung situ Bondo Banyuwangi. Kalau Mas Dini ngambil ke Bondowoso, berarti Bondowoso Jember, Jember Banyuwangi. Tapi kalau dari situ Bondo langsung situ Bondo Banyuwangi. Padahal posisi saya ada di Jember nih tadi pertanyaannya. Mulek ceritanya, tapi sampai juga ke Banyuwangi. Nah, ini salah satu nih contoh gangguan arus pikir, sirkumstansial gitu ya. Atau mulek kayak tapi nggak ketemu jawabnya. Nah, ini tangan sial, sering nih ya. Atau apa ini ya? Yang sering itu incoherent. Kita nggak bisa nih mengikuti alur pikir orang tersebut. Dia ngomongnya itu nggak dapat dipahami. Apa sih yang dia ceritakan itu nggak jelas nih. Ini bisa. Jadi kemampuan komunikasi itu juga akan menunjukkan bagaimana status mental seseorang. Ya, penting sekali. Ya. Kemudian kita perlu cek kesehatan emosi dan psikologisnya. Ambillah misalnya paling gampang aja kuesioner DAS gitu ya. Bagaimana melihat tentang depresi gitu ya. Jadi DAS itu salah satu alat ukur yang sering digunakan eh, apa? Sering digunakan ya. Bagaimana mengukur depresi, bagaimana mengukur ansietas dan bagaimana mengukur stres. Nah, itu perlu untuk melihat. Kemudian juga bagaimana skor untuk resiko paling gampang resiko bunuh diri misalnya ya. Oh, kemana sayang? Nah, tadi kan sudah ke SMJ. Aduh. Oke, status fisik misalnya ya. Bagaimana ada nggak masalah-masalah tidur misalnya? Ini yang sering saya kadang, tapi saya biasanya itu sadar kok. Saya itu kadang kalau malam nggak tidur karena banyak pekerjaan, tidur cuma sejam misalnya, kemudian ngajar ngantuk. Saya tuh kadang ngomong saya ngelantur. Ya, seliut gitu sebentar habis itu saya sadar wah ini berarti saya ada gangguan mental karena kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi. Nah ya, jadi diagnosisnya banyak sekali teman-teman di SDKI ada resiko gangguan pertumbuhan. Ini misalnya ada klien dengan RM, retardasi mental, dengan Down syndrome, ya, gangguan tumbuh kembang, waham, ini proses pikir, sindrom pasca trauma ini biasanya pada orang-orang dengan PTSD gitu ya. Jadi apa PTSD itu? PTSD itu post trauma gitu ya. Jadi post traumatic stress disorder itu mereka-mereka yang mempunyai kondisi-kondisi kejiwaan karena menyaksikan atau mengalami kejadian-kejadian traumatis. Jadi teman-teman hati-hati loh, sekarang kan lagi musim nih, musim beberapa apa namanya tontonan gitu ya, film-film horor. Nah, kenapa sih saya nggak suka nonton film-film horor gitu ya? Takut gitu ya, takut kalau itu menjadikan PTSD gitu ya. Ada judulnya nyata. Waduh, apa lagi di sebelah saya ikut-ikutan ngomong dunia nyata. Misalnya tadi apa itu yang kemarin sempat viral itu apa? Pabrik gula. Wah, pabrik gula gitu ya. Nah, pada nggak pernah lihat adik ya. Ada pabrik gula itu bisa menyebabkan PTSD gitu ya. Resiko ketidakberdayaan. Ini yang akan sering muncul juga pada beberapa klien dengan disabilitas mental ya. Resiko harga diri rendah kronis maupun situasional nih yang sering muncul juga gitu ya. Keputusasaan sampai terjadi resiko bunuh diri misalnya ya ini juga bisa muncul gitu ya. Apa intervensinya ya harus kita sesuaikan psiki SLKI gitu ya. Apa ketika marah intervensinya apa? Kalau marah bagaimana cara meredamnya? Tahu. Adik ini sering marah ya. Reduksi ansietas, terapi relaksasi itu penting ya. Resiko ketidakberdayaan juga gitu. Promosi harapan penting sekali loh. Kita itu bukan harapan palsu tapi ya. Tapi misalnya nih kita ada orang gagal gitu ya. Dia sudah
wes aku nggak mau ini lagi, nggak mau usaha lagi, nggak mau melanjutkan kuliah lagi gitu ya. Ya, kita bisa promosi harapan gitu ya. Ayolah, masih ada kesempatan, bisa bisa kita selesaikan. Itu salah satu contoh promosi harapan. Ya, oke. Ujian tidak lulus. Oh, kalau ujian tidak lulus bisa terjadi resiko ketidakberdayaan. Ini ya itu penting sekali ini apa ya ini kok ada YouTube-nya ini apa ya? Sebentar saya kok lupa YouTube apa ini ya. Kan bulat enggak uang. Ren, sibuk. Ini salah satu contoh gitu ya, disabilitas mentalnya bisa berkarya. Ini dari ya bagus ini. Ini dari apa namanya dari YouTube gitu saya temukan ini ada di Blitar gitu ya. Anak-anak Jauh didiknya banget. menggambar. Ini juga ada loh di Ia mana di Jember hendak tuh di daerah menyembuhkan penyandang lupa saya. disabilitas mental atau Panjaitan apa PDM ya? yang ada di sekitarnya. Di dekat yang mana? Anak seni rupa, saya mengajak mereka untuk berkarya dengan tujuan mengubah stigma PDM itu dari masyarakat bahwa penyandang disabilitas mental itu juga bisa berkarya. Itu ya Bu, berkarya. Disabilitas. Oh begitu. Bagus banget. Kendala Wih, berubah itu maksudnya kayak awalnya bagus. yang kurang baik Itu menjadi lebih senang memang progres hobi. itu tadi. Karena menggambar itu juga bagian dari sebuah katarsis Hmm. atau untuk apa ya pengungkapan terhadap mental yang menjadi pikiran terus menerus. Bu, ibu, ibu, sama aku juga ikut meju. Sama aku, sama ini Wak. Coba, Rabu apa sih? Ya, terus tadi salah satu contoh. Loh, 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 loh. Oke, amanah tapi. Oke, teman-teman itu adalah salah satu contoh gitu ya bahwa disabilitas mental itu bisa. Jadi tadi kalau kita lihat di YouTube-nya itu bahwa menggambar itu menjadi salah satu cara untuk apa ya mengkatarsis gitu ya. Nah, paling gampang aja ya teman-teman ini ya. Teman-teman kalau lagi stres itu silakan lah nulis mencoret-coret kertas pakai tangan kiri gitu ya. Sambil mengungkapkan emosinya. Itu biasanya sedikit gitu ya. Bahkan banyak kalau saya banyak gitu ya. Banyak akan menolong kita untuk apa ya membuang, mengekspresikan ya keluh kesah yang terpendam. Ya, jadi kita akan merasa bahwa dengan katarsis ini maka kita akan melampiaskan emosi kita secara positif gitu ya. Karya terpendam. Jadi tidak ada gitu. Tidak ada sebenarnya kalau kita belajar di jiwa itu nggak ada yang namanya misalnya orang sabar itu ada batasnya. Nggak bisa. Setiap individu sebenarnya pada dasarnya bisa gitu, bisa mengontrol emosinya. Hanya mereka belum menemukan cara yang tepat untuk mengontrol. Jadi bisa tarsis gitu ya, bisa apa namanya nafas dalam, relaksasi ya dan sebagainya. Ini adalah tugas kita sebagai perawat. Mungkin untuk teman-teman disabilitas mental kita bisa gitu ya melatih bagaimana mereka bisa gitu ya mengendalikan emosinya. Ya, ya. Seperti itu ada. Oke, jawab tuh sama anak saya tuh teori katanya. Oke, ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Monggo ada yang mau didiskusikan, silahkan teman-teman.
Monggo silahkan. Oke, ditanyakan silahkan. Bagaimana teman-teman? Cukup? Oh, monggo Mbak Melani. Kalau yang raise hand, silakan. Baik, Nurse. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya, Nurse. Apakah perbedaan disabilitas mental dengan gangguan kesehatan mental dan gangguan jiwa? Apakah mereka ini sama aja atau hanya berbeda penyebutannya? Dan apakah kita bisa menyebut orang yang gangguan kesehatan mental itu sebagai orang disabilitas mental? Terima kasih. Oke. Ya, memang kita itu banyak sekali ya istilah-istilah ya. Jadi ada yang mengatakan gangguan jiwa, penyakit jiwa, gangguan mental, disabilitas mental gitu ya. Nah, mental disorder, gangguan mental, mental illness, nah, sakit, no, 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 maupun mental disability, ini sebenarnya apa ya? Mau dibilang sama, tetapi juga tidak sama. Kenapa? Kalau kita bicara gangguan mental, maka ini akan lebih umum yang berhubungan dengan kesehatan mental. Sedangkan kita berbicara penyakit jiwa, maka di situ harus ada diagnosa medisnya, Mbak. Nah, diagnosa medis itu gini, misalnya ya, saya menyampaikan apa? Misalnya saya menyampaikan diagnosis ansietas. Nah, diagnosis medis gitu ya untuk saya menyampaikan diagnosa medis dari ansietas dari kita sekarang masih pakai ICD-10 gitu ya. Maka ya yang disebut dia eh, ansietas itu harus muncul kecemasan yang berlebihan, perasaan khawatir, ada gejala fisik seperti jantung berdebar-debar, keringat dingin dan gemetar. Itu yang sering muncul gitu ya. Nah, tapi saat kita berbicara tadi kesehatan mental gitu ya, atau kita berbicara gangguan mental, Mbak Melani mau ujian, cemas itu sudah ada mental disorder. Nah, kalau kita berbicara disabilitas, itu syaratnya ya, kalau kemarin kita berbicara ability dan disability gitu, ada kesulitan dalam berfungsi sehari-hari karena masalah gangguan mentalnya tadi. Jadi dengan demikian kita bisa lihat gitu ya, gangguan mental itu masuk ke dalam disabilitas mental. Saat kita berbicara penyakit jiwa, itu harus ada diagnosa medis yang tertera di ICD-10. Nah, jadi di ICD-10 itu saya lupa ya, saya sudah lama nggak buka PPDGJ gitu ya. Jadi saya dulu tuh biasanya pegangan saya kalau berbicara jiwa untuk medis tuh saya pegangannya selalu pakai PPDGJ gitu ya. PPDGJ itu singkatan dari eh, aduh apa ya? Saya lupa ya. Saya biasanya gini. Dulu saya pegangnya itu PPDGJ 5 yang sering pe- pedoman penggolongan dan diagnosa gangguan jiwa. Nah, itu turunan dari ICD-10 kita. Jadi ICD-10 itu kode medisnya penyakit gitu ya. Nah, itu kalau dia nggak ada dalam tanda-tanda itu dia nggak masuk ke dalam gangguan jiwa gitu. Jadi gangguan jiwa, penyakit jiwa itu sama. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, disabilitas mental itu lebih luas. Lebih luas
kalau sudah teridentifikasi secara medis itu kita bisa menggunakan istilah gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Kalau belum terdiagnosis secara medis, tapi itu ada emosi, perilaku yang beresiko, kita menyampaikannya mental. Mental itu lebih luas dibanding hanya sekedar jiwa. Jadi apa ya? Sebenarnya kalau kita belajar tuh sama, tapi sebenarnya tidak sama. Kalau kita ini ya, kalau kita apa namanya? Kalau kita lebih dalam gitu ya. Sehingga tadi kalau di Undang-Undang Nomor 16 itu ya ada dua eh, yang disebut apa namanya disabilitas mental gitu. Kenapa disebut dua? Karena dia membedakan gitu ya, membedakan antara psikososial. Nah, jadi kalau di disabilitas mental tuh schizofren, bipolar tuh masuk ke kondisi psikososial. Dia lebih luas. Tapi kalau sudah ngomong schizofren, bipolar, depresi itu pasti hubungannya dengan ICD-10. Nah, ICD-10 internasional kode disease itu selain kodenya dia ada indikatornya kapan disebut schizofren, kapan disebut bipolar. Kalau Indonesia pakainya PPDGJ tadi ya. Saya nggak tahu sekarang yang terbaru tuh PPDGJ berapa. Kalau saya terakhir pegang tuh PPDGJ 5. Mungkin sudah ada yang PPDGJ 6 gitu ya. Jadi lebih apa ya? Dia lebih rigid gitu. Lebih indikatornya tuh jelas karena untuk menegakkan diagnosis medis, maka itu kita ngomongnya gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Tapi saat kita berbicara lebih luas hanya sekedar interaksi, misalkan Budi ini ngamuan, ya. Jadi saat saat saya berdiskusi itu membuat hubungan interpersonal itu nggak nyaman. Ini sebenarnya sudah masuk ke gangguan mental, tapi belum masuk ke gangguan jiwa. Karena tidak jelas indikatornya, hanya ngamuan saja. Nah, makanya lebih luas kalau kita berbicara mental. Dan biasanya kalau kita bilang terapi gitu ya, kalau kita bilang terapi di kondisi-kondisi medis itu pasti terapinya dia menggunakan terapi farmakologi. Tapi kalau kita berbicara psikososial, kita terapinya lebih banyak ke terapi perilaku seperti apa namanya? Seperti terapi CBT gitu ya. Kognitif behavior terapi. Jadi kita rubah proses berpikirnya, maka itu akan mempengaruhi perubahan perilaku. Nah, tapi ini juga terapi ini juga menjadi apa ya? Kalau saat ini tuh menjadi rebutan. Ini terapi ini sebenarnya punyanya profesi apa gitu ya. Jiwa juga perawat jiwa menyampaikan CBT ini teori atau terapi yang boleh dilakukan oleh teman-teman spesialis jiwa. Tapi orang psikolog ngomong iki murni terapiku gitu ya. Orang medis juga ngomong terapi ini nggak akan berhasil kalau nggak ada obat-obatan. Itu irisan Mbak Melani. Jadi di Indonesia tuh banyak sekali irisan gitu ya. Bahkan misalnya paling gampang aja saat teman-teman membahas membahas ilmu ini. Apa sih, Nak? Ilmu Bahtera ya, apa itu? Ya, jadi pengobatan tradisional Batra gitu ya. Jadi Batra itu punyanya ilmu Batra atau punyanya farmasi itu masuk bagian apa itu tergantung definisinya karena gitu ya. Ataukah punyanya perawat. Nah, sehingga definisi-definisi di kita itu sangat luas sekali. Tapi yang penting kita paham lah. Artinya gini, disabilitas mental itu lebih luas karena dia akan mempengaruhi kehidupan, keterbatasan kondisi sehari-hari. Jadi otomatis gangguan jiwa, gangguan psikososial, gangguan perkembangan seperti autis, RM itu masuk ke disabilitas mental. Gitu ya Mbak Melani ya. Jadi susah kalau saya ditanya apa sih bedanya gitu. Ya itu tadi bedanya. Tergantung dari sudut mana kita memandang. Saat kita ngomong penyakit jiwa, gangguan jiwa harus ada ICD-10-nya. Apa maksudnya?
gangguannya apa namanya tuh kalau nggak ada di ICD-10 nggak masuk. Tapi kalau saat kita ngomong psikososial itu lebih luas sekali. Pokoknya bahkan saat saya mau ujian misalkan cemas itu sudah masalah gitu. Udah kenaikan kelas. Hmm. Ini ujian kenaikan kelas. Oke. Gitu ya. Oke, monggo ada lagi. Monggo Mbak Melani ada yang belum jelas. Sudah Saya jelas, tidak. terima kasih, Nurse. Oke. Ya, oke sama-sama. Monggo yang lain silakan. Kedua yang Hmm. baru Dulu saya. kelas kecil aku bisa tinggi, bisa tinggi. Monggo cukup teman-teman. Bu Dini ini siapa nih? Sama namanya. Dini, Mbak panggilannya Mbak Dini. Iya. Oke. Sudah tahu begini doang. Bisa tinggi. Ngapunten, Nurse. Gimana Mbak Eh, Silviana? Nggih niku untuk presentasinya pripun nggih, Nurse? Monggo kalau teman-teman sudah siap bisa. Nggih. Untuk ujian. Siapa yang mau presentasi saya jadikan co-host. Kelompok 3, Nurse. Untuk Mbak Melani nanti yang share screen. Monggo sudah Mbak Melani sudah jadikan co-host. Monggo teman-teman bisa mempresentasikan gitu ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Nasdini Kurniawati, Eskep MKep SPKep Maternitas. Di sini saya dan perwakilan dan teman-teman dari kelompok 3 akan melakukan presentasi dengan topik analisis gedung KWU UNED pada disabilitas. Next. Next. Oke, baik. Yang pertama, ada analisis gedung KWU lantai 1. Perlu kita ketahui bahwasannya KWU itu terdapat 3 lantai. Dan yang pertama ini kita menganalisis mengenai halaman depan gedung KWU. Di sini terdapat jalan untuk disabilitas. Dan faktanya sendiri pada gedung KWU UNED itu memiliki ram dengan lebar itu 90 cm dan 1,32 meter dengan adanya tepi di setiap sisi sampingnya agak tinggi dan sebagai pembatas. Permukaan lantai ram itu terlihat bertekstur, ada bagian yang cukup licin, tidak adanya ubin, peringatan, awalan atau akhiran rem tidak menghadap pintu masuk, kemudian rem tidak memiliki pegangan rambat atau handrail di kedua sisi. Nah, standarnya sendiri itu bagaimana? Yang pertama, lebar selasar itu minimal 140, sedangkan faktanya itu hanya 90 dan 1,32 meter. Kemudian ada penanda dan penunjuk arahnya, selasar jalan keluar. Untuk pencahayaannya itu menggunakan pencahayaan alami atau artifisial. Kemudian bebas penghalang, tidak boleh licin, serta wajib ada bangunan penyandang disabilitas. Untuk sarannya sendiri, yang pertama, permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, bertekstur halus, tapi tidak licin. Kemudian ram di luar gedung memiliki kelandaian 5 derajat atau perbandingan tinggi dan kemiringan adalah 1:12. Ram efektif pada lebar dengan tidak kurang dari 95 cm tanpa tepi pengaman dan 120 cm dengan tepi pengaman. Kemudian adanya tepi pengaman dengan tinggi minimum 10 cm dan lebar 15 cm sepanjang jalur ram. Next.
Kemudian kita menganalisis pintu utama gedung KWU. Untuk pintu dari gedung KWU itu sendiri terdiri dari dua pintu, ayun dua arah atau swing door dengan lebar 2,34 meter. Nah, pintu ini tuh tidak dapat membuka sepenuhnya 90 derajat. Kemudian jenis pegangan pintu yang digunakan adalah pegangan pintu tipe dorong atau tarik. Ketinggian terletak gagang pintu itu 1,17 meter. Pintu utama yang terbuat dari kaca ini memiliki penanda berupa logo Universitas Jember. Kemudian ada peletakan perabotan dalam jarak 75 cm di depan pintu. Kemudian pada bagian luar pintu terdapat karpet berwarna merah yang cukup lebar dengan tekstur permukaan yang tidak licin. Standarnya itu pintu masuk atau keluar utama memiliki lebar efektif bukaan paling sedikit 90 cm. Kemudian pintu ayun swing door harus dirancang mampu membuka sepenuhnya. Perletakan perabotan harus diberi jarak paling sedikit 75 cm dari bukaan daun pintu. Pengaran pintu disarankan menggunakan tipe dorong atau tarik. Pintu kaca diberi tanda dengan warna kontras atau penanda lain yang dipasang setinggi mata. Kemudian penutup lantai harus menggunakan material dengan tekstur permukaan yang tidak licin. Sarannya, pintu utama untuk keluar masuk sudah memiliki standar yang sesuai dan mampu diakses oleh penyandang disabilitas, anak, dan juga lansia. Next. Kemudian di lantai 1 juga terdapat toilet khusus disabilitas. Toilet disabilitas yang ada di gedung KWU adalah tipe moderat dengan satu kloset duduk. Pintu toilet digeser memiliki lebar 82 cm dengan panjang 1,9 meter. Terdapat kloset, kemudian terdapat ubin yang digunakan pada lantai toilet dan pada bagian luar kamar mandi juga terdapat untuk meminimalisir resiko terpleset. Kemudian saklar lampunya terletak dengan tinggi 1,7 meter. Untuk standar dari toilet disabilitas itu, yang pertama, minimal pintu toilet itu 6 cm, kemudian lebar minimal ruangan toilet 90 cm dengan panjang 5 cm. Kiri kloset dan belakang lantai kamar mandi sebaiknya menggunakan ubin anti slip dengan permukaan bertekstur atau lapisan unik. Ketinggian maksimal peralatan elektronik termasuk saklar lampu adalah 1 cm. Untuk saklanya digeser, cukup sulit untuk dibuka dibagi. Kemudian yang perlu ditambah di belakang kloset menggunakan perpindahan penggunaan kursi roda. Produk dan sarana hygiene juga perlu ditambahkan. Kebersihan toilet juga harus dilakukan secara rutin untuk menjaga kebersihan toilet dan mencegah adanya sarang laba yang menumpuk, laba-laba yang menumpuk. Next. Nah, ini untuk foto dari kamar mandi disabilitasnya. Next. Kemudian pintu pada setiap ruangan. Pintunya itu dapat terbuka 90 derajat, pintu membuka ke arah dalam, pintunya memberikan visibilitas jelas, ada kacanya, kemudian kaca harus dipasang 212 cm dari lantai, ruang bebas di depan pintu, ayun keluar ruangan 200 cm kali 200 cm. Ruang bebas di depan pintu ayun dalam ruangan 120 cm kali 170 cm. Tidak ada perabotan dalam ruangan. Kemudian pegangan pintu, kait, dan kunci bisa dioperasikan dengan satu tangan tertutup. Pegangan pintu tidak licin, tipe dorong atau tarik. Standarnya itu pintu bisa dibuka 90 derajat dengan beban tekan atau tarik itu 5 kg. Kemudian di ruangan dengan banyak penggunaan harus buka ke arah luar untuk evakuasi darurat. Pintu harus memberikan visibilitas jelas, misalnya dengan pemasangan kaca. Kaca harus dipasang maksimal 75 cm dari lantai. Ruang bebas di depan pintu ayun keluar ruang minimal 120 cm kali 170 cm. Tidak boleh ada perabotan dalam ruang bebas depan pintu. Untuk sarannya itu yang pertama, pintu di ruangan dengan banyak pengguna seharusnya membuka ke arah luar untuk kemudahan evakuasi darurat. Kemudian kaca harus dipasang maksimal 75 cm dari lantai, bukan 212. Ruang bebas di depan pintu ayun keluar ruangan minimal 170 cm kali 170 cm sehingga ukuran 200 kali 200 itu sudah memenuhi syarat. Pegangan pintu, kait, dan kunci harus dipasang maksimal 110 cm dari lantai, bukan 200
12 cm. Untuk alat penutup pintu otomatis perlu dipasang agar pintu dapat menutup dengan sempurna demi keamanan. Next. Next. Kemudian ubin lantai 1. Bisa kita lihat bahwasannya lantai 1 gedung KWU itu menggunakan ubin keramik yang tidak anti-slip. Selain itu, lantai tidak dilengkapi dengan ubin pengarah atau building blocks dan ubin peringatan atau warning block. Nah, standarnya itu lantai bangunan gedung umumnya itu sebaiknya dilengkapi dengan ubin pengarah atau building block, baik tipe garis-garis lurus yang sejajar maupun garis-garis lurus zigzag, selebar 130 cm, lebarnya 30 cm kali 30 cm untuk menunjukkan arah. Selain itu, lantai bangunan sebaiknya juga dilengkapi dengan ubin peringatan atau warning block, tepi platform, persimpangan, atau tangga. Sarannya itu lantai 1 pada gedung KWU merupakan bangunan umum sehingga bisa ditampilkan display atau produk KWU sebaiknya dipasang ubin pengarah dan juga ubin peringatan untuk membantu navigasi penyandang disabilitas terutama tunanetra. Next. Kemudian untuk analisis gedung KWU lantai 2 bisa dijelaskan rekan saya. Oke, baik. Untuk yang di lantai 2, di sini kita mengamati mengenai tangga antar lantai, di mana faktanya itu tangga pada lantai 2 ini memiliki tinggi 16 cm di setiap anak tangga dan memiliki guiding block kanan dan kiri. Dan anak tangganya itu terdapat pegangan agar lebih safety dan juga terdapat jendela sebagai pencahayaan alami. Lalu untuk standarnya, tangga ini harus memiliki anak tangganya itu tidak melebihi 15 cm agar lebih nyaman bagi pengguna termasuk penyandang disabilitas. Lalu untuk lebar tangganya sendiri itu minimal 120 cm. Lalu juga harus memiliki guiding block atau tactile paving untuk menggunakan tunanetra dalam navigasi. Terus juga harus ada handrail di kedua sisi tangga dengan tinggi 85 hingga 95 cm. Lalu juga harus terdapat pencahayaan yang baik yang secara alami maupun secara buatan. Lalu untuk sarannya sendiri, perlu penyesuaian tinggi anak tangga agar lebih ergonomis dan juga sesuai dengan standar aksesibilitas. Lalu untuk building blocks-nya harus memiliki tekstur yang jelas dan juga kontras dari warnanya agar lebih mudah dikenali oleh tunanetra. Lalu untuk pegangan tangannya sendiri sebaiknya dibuat dengan material anti-slip. Lalu juga menambahkan jalur landai atau rem dengan kemiringan maksimal 1:12 serta peningkatan pencahayaan buatan jika pencahayaan alaminya tidak mencukupi. Next. Lalu ada lift ataupun elevator, di mana untuk faktanya sendiri itu terdapat lift dengan panel tombol untuk angka 1 hingga 3, tombol buka tutup pintu dan juga tombol darurat. Lalu ada huruf braille dengan pada tombolnya. Ruang dalam liftnya ini bersih, luas dan juga dilengkapi kaca serta pegangan horizontal yang ada di satu sisi yaitu di belakang. Lalu untuk sisi kanan di kirinya itu tidak ada pegangan. Untuk standarnya sendiri, liftnya ini harus memiliki tombol berhuruf braille, indikator suara tiap lantai, lalu pegangan di ketiga sisi, baik kanan, kiri, dan juga belakang, serta pintu otomatis lebar minimal 90 cm yang cukup untuk manuver kursi roda. Itu sarannya bisa menambahkan pegangan horizontal di sisi kanan juga kiri, dan pertimbangan untuk menambahkan indikator suara lantai. Lalu yang selanjutnya adalah toilet disabilitas. Untuk faktanya sendiri, toiletnya kurang lebih sama di toilet lantai 1. Untuk sarannya sendiri, pegangannya harus ada di dua sisi ataupun kanan kiri ataupun di belakang. Lalu pintunya itu terlalu sempit untuk kursi roda dan juga tidak ada alat bantu ataupun wastafel aksesibel dan juga kebersihannya itu perlu ditingkatkan lebih. Next. Selanjutnya ada tempat sampah, di mana tempat sampah di lantai 2 ini berbahan logam dengan sistem injak atau foot pedal berukuran kecil dan terletak di sudut ruangan. Untuk standarnya sendiri, sebaiknya menggunakan sistem injak, mudah dijangkau dan berbahan anti karat serta mudah untuk dibersihkan. Sarannya ini tempat sampah sudah
sesuai dari sisi desain maupun dari sisi fungsionalitas, namun perlu pembersihan rutin agar tetap higienis dan diletakkan di tempat yang tidak mengganggu. Next. Lalu ada di lantai 2 ini terdapat ruang mini auditorium dengan faktanya bahwa terdapat undangan bertingkat tanpa aksesibilitas, lalu kursi standar tanpa penyesuaian khusus untuk pengguna disabilitas, serta tulisan nama ruang tidak jelas terbacanya karena sebagian hurufnya itu hilang. Lalu untuk standarnya, ruang publik ini seharusnya memiliki akses untuk pengguna kursi roda ataupun pada disabilitas fisik. Dan kursinya ini harus dilengkapi dengan area khusus untuk pengguna kursi roda ataupun kursi dengan sandaran ergonomis. Lalu sarannya sendiri harus ada area khusus yang bisa diakses oleh pengguna kursi roda serta perbaikan dengan menggunakan warna kontras dan juga menambahkan huruf braille. Lalu selanjutnya ada meja kerja dan juga kursi kerja, di mana faktanya ini meja kerjanya berbahan kayu dengan desain minimalis, dilengkapi dengan kursi berbahan jari dengan sandaran, dan terletak di ruang terang dekat dengan jendela. Untuk standarnya sendiri harus kuat, ergonomis, stabil, dan juga mungkin untuk akses penggunaan disabilitas. Untuk pencahayaannya dan juga posisinya harus strategis. Untuk sarannya, sudah cukup baik, namun bisa ditambahkan kursi yang khusus untuk disabilitas dan penyesuaian untuk kondisi penderita disabilitas. Selanjutnya adalah analisis gedung KW lantai 3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, hari ini saya akan memaparkan hasil analisis aksesibilitas di lantai 3 gedung KWU Universitas Jember. Yang pertama ada pintu auditorium. Berdasarkan observasi, pintu auditorium atau aula berbahan kayu berwarna coklat tidak mengkilap dengan ukuran tinggi 2,09 meter dan lebar 1,25 meter dengan gagang pintu model memanjang berbahan besi dan sedikit ornamen kayu. Tinggi gagang pintu 1,09 meter, permukaan lantai dan ambang bawah pintu rata. Pintu dapat terbuka satu arah ke dalam hingga 90 derajat dengan sistem engsel yang ringan. Terdapat ruang bebas di depan pintu. Menurut standar, pintu untuk akses pengguna disabilitas harus memiliki lebar minimal 90 cm dan tinggi gagang pintu dari permukaan lantai minimal 80-100 cm. Model pintu yang direkomendasikan itu pintu geser atau pintu ayun. Pegangan pintu yang disarankan juga menggunakan tipe dorong atau tarik. Bisa juga tipe tuas dengan ujung yang melengkung ke arah dalam. Lalu ruang bebas di depan pintu ada satu arah pada dalam ruangan paling sedikit berukuran 152,5 cm kali 152,5 cm. Lantai dan ambang bawah pintu tidak boleh ada ambang tinggi, maksimal 1,5 cm untuk memudahkan akses kursi roda. Kontras warna dan material pintu harus memiliki kontras warna dengan dinding agar mudah dikenal oleh pengguna dengan gangguan penglihatan. Material tidak boleh reflektif agar tidak menyilaukan. Secara ukuran, pintu ini sudah sesuai, namun arah bukaan pintu hanya satu arah ke arah dalam. Dalam standar, pintu sebaiknya dapat dibuka ke dua arah atau keluar agar pengguna kursi roda bisa mendorong pintu dengan lebih mudah, terutama saat keluar dari ruangan. Next. Ini untuk foto pintunya. Yang kedua ada jalur antar meja. Jalur antar meja memiliki lebar 123 cm dengan permukaan lantai yang rata dan bebas hambatan. Dalam standar, lebar minimal 90 cm untuk pejalan kaki dan 120 cm agar kursi roda bisa berpapasan. Jika diperlukan manuver kursi roda, jalur harus memiliki lebar minimal 150 cm. Permukaan jalur harus rata, tidak licin, dan aman untuk semua pengguna. Sepanjang jalur tidak boleh ada hambatan atau benda yang menghalangi
pergerakan. Oleh karena itu, sesuai standar, kondisi jalur antar meja di lantai 3 ini sudah sesuai dan layak dari segi aksesibilitas. Next. Oke, yang selanjutnya yang ketiga ini ada meja auditorium. Tinggi mejanya terukur 74 cm. Meja berbahan kayu dengan lapisan sedikit reflektif. Tinggi kolong meja 60 cm dan lebar kolong meja 197 cm. Standarnya menyebutkan bahwa tinggi meja ideal adalah 72 dan maksimal 85 cm dari lantai. Kolong meja harus memiliki tinggi minimal 70 cm dan lebar 80 cm agar kursi roda dapat masuk dengan nyaman. Permukaan meja tidak boleh reflektif untuk menghindari silau. Meja harus terbuat dari material yang stabil, tidak licin, dan mudah dibersihkan. Oleh karena itu, meskipun untuk sarannya, meskipun tinggi meja udah sesuai, kolong meja itu terlalu rendah dan perlu disesuaikan. Selain itu, permukaan meja agak reflektif tadi, sedangkan material meja sebaiknya tidak memantulkan cahaya demi kenyamanan pengguna. Selanjutnya ada toilet disabilitas. Toilet ini menggunakan pintu geser berwarna krim dan memiliki lebar pintu yang tidak memenuhi standar untuk disabilitas dengan lebar pintu 70 cm. Ruangan di dalam kamar mandi cukup bersih. Saklar lampu berwarna putih dengan tinggi saklar lampu 133 cm. Tinggi toilet 40 cm dengan menggunakan toilet duduk. Handlebar atau pegangan memiliki tinggi 75 cm, ukuran wastafel 111 cm, jet shower berwarna silver dengan tinggi 50 cm. Standar bisa kembali sebentar. Standar lebar pintu toilet disabilitas minimal 90 cm. Untuk sarannya, toilet disabilitas dapat diperbaiki pada bagian pintu karena tidak memenuhi standar disabilitas. Lalu bisa diberikan tulisan untuk toilet disabilitas karena belum ada tulisan yang menggambarkan kalau itu toilet untuk disabilitas. Lalu bisa dijaga kebersihannya. Next. Lalu yang terakhir ada tangga jalur evakuasi. Untuk anak tangga jalur evakuasi ini sendiri memiliki tinggi 16 cm dengan anak tangga tertutup dan pada bagian ujung atau tepi dilapisi karet hitam. Kanan kiri tangga terdapat pegangan rambat atau handrail yang berbentuk bulat dengan tinggi 70 cm. Di atas pegangan rambat atau handrail tidak tersedia penanda untuk menunjukkan posisi dan arah tangga menggunakan huruf Braille. Dalam standar, tinggi maksimal anak tangga adalah 18 cm dan tidak kurang dari 15 cm. Tangga dengan anak tangga yang terbuka tidak disarankan untuk digunakan. Anak tangga menggunakan material yang tidak licin dan pada bagian tepinya diberi material anti-slip atau step nosing. Tangga dilengkapi dengan pegangan rambat atau handrail yang menerus. Pegangan rambat atau handrail harus memenuhi standar ergonomis yang aman, nyaman untuk digenggam. Tangga pada bangunan gedung yang juga digunakan untuk penyandang disabilitas neta harus dilengkapi dengan penanda huruf Braille pada sisi atas pegangan rambat yang diletakkan paling sedikit pada kedua ujung pegangan rambat untuk menunjukkan posisi dan arah tangga. Jadi untuk sarannya karena masih belum ada penanda huruf Braille di ujung pegangan menurut standar aksesibilitas, penambahan huruf Braille bertujuan untuk membantu pengguna tunanetra mengetahui arah dan tingkat tangga yang sedang digunakan. Jadi bisa ditambahkan pada tangganya. Ini untuk rating tingkat ramah disabilitas pada gedung KWU dari kami beri rating 7/10.
Terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan ke Kakak Direktur. Baik, mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak ada yang ditanyakan, teman-teman. Kalau kita lihat KWU itu adalah gedung baru gitu ya. Artinya gedung yang memang saat mendesainnya itu sudah mulai muncul apa namanya kondisi-kondisi yang apa ya, yang disabilitas ini diperhatikan gitu ya, sehingga lebih bagus proses ininya pembangunannya dibanding gedung-gedung lama yang memang saat itu memang belum begitu diperhatikan untuk aksesibilitas teman-teman disabilitas gitu ya. Tapi beberapa perabotan yang ada di KWU ini kalau saya lihat dari gambarnya teman-teman tadi ada beberapa hal yang belum ramah gitu ya. Misalnya meja itu mejanya kayu kemudian ujung-ujungnya itu masih sangat tajam gitu ya. Sehingga kalau mau mencari apa posisi itu kita sudah kena sakit kena tajamnya duluan gitu ya. Jadi ini juga menjadi masukan gitu ya. Mungkin saat pembangunannya sudah memperhatikan ramah disabilitas gitu ya. Tapi saat bagaimana pengisian alat-alat yang dibutuhkan ini yang masih memerlukan juga gitu kan. Itu lincip semua itu yang disampaikan oleh kelompok. Ini menjadi salah satu hal gitu. Ini untuk teman-teman netra ini menjadi apa ya? Menjadi hambatan gitu ya. Jadi kalau ketabrak ujungnya itu kan sudah sakit gitu ya. Jadi ini yang menjadi apa? Masukan juga. Kemudian termasuk penggunaan sebenarnya sudah bagus sih seperti pintu lebarnya, tapi saat meletakkan pegangan itu kalau orang kursi roda kesusahan. Nah, ini menjadi beberapa hal yang memang perlu perbaikan dan seperti yang saya sampaikan gitu ya bahwa kita tidak bisa memberikan pelayanan teman-teman disabilitas tanpa melibatkan mereka dalam prosesnya. Nah, ini yang di kita itu masih gitu ya, masih belum ada ke apa ya istilahnya itu bagaimana pengguna itu dilibatkan secara langsung gitu ya. Ini nih kita yang belum 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 ada gitu ya. Proses-proses seperti ini yang menjadi masukan ya. Monggo teman-teman ada yang ditanyakan silahkan. Sudah bagus sekali analisanya kelompok gitu ya per lantai per ruangan gitu ya. Kalau lift itu memang hampir seluruh yang ada di UNED itu nggak ada suaranya gitu ya, nggak ada apa namanya ini nggak ada bunyinya. Anda sedang berada di lantai berapa ini nggak ada. Ya, ini harusnya ada ya. Tapi ini yang RAM-nya yang ini yang ditampilkan ini ya, ini kayaknya nggak ada. Ini RAM atau halaman ya, kayaknya terlalu sempit kalau untuk teman-teman kursi roda simpangan tuh nggak bisa. Atau kalau sendiri dengan apa ya, tangannya itu dua-duanya ditaruh di samping, kemungkinan masih akan nabrak pejalan kaki lainnya gitu ya, walaupun nggak kursi roda gitu ya. Nah, ini yang menjadi masukan juga. Tapi kalau seperti ini teman-teman, kita memberikan masukan agak susah kalau kita konsepnya adalah ya udah diperbaiki diganti. Kenapa ya? Karena kalau hubungan dengan sarana pelaksana tidak semudah itu gitu ya untuk mengganti dan sebagainya. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita apa ya mencari solusinya gitu ya, mencari solusinya apabila hal-hal seperti ini perlu gitu ya, perlu pendampingan untuk teman-teman disabilitas mengakses ini maksudnya ya ini yang menjadi konsen kita. Jadi bukan
menganalisis ini nggak ini tepat tidak. Kalau nggak tepat, maka apa yang harus bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman disabilitas bisa mengakses, gitu ya. Oke, monggo teman-teman silahkan. Cukup? Cukup teman-teman? Cukup, Nurse. Oke, kalau cukup besok silahkan absen, nanti monggo. Besok pagi itu ada kuliah. Nggih, wonten, Ada, Nurse. Oh, tapi kan nggak ada. Kalau nggak ada kan pulangnya bisa mundur, mudiknya ke Jember kan bisa mundur. Oke, besok tolong ingatkan saya untuk absen ya. Besok teman-teman tinggal absen saja, gitu ya. Nggih, Nurse. Hmm. Oke, terima kasih teman-teman semua, gitu ya. Mohon maaf kalau mengganggu waktu liburnya. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini membawa manfaat gitu ya untuk semuanya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nurse. Oke, sama-sama saya end meeting ya.